datang lagi di BTW Bunga Toksin. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Abis aku ngomong kayak gitu, bisa aku nanya ke narasumber aku gimana opening aku, Kak? Good. Good. Enggak seperti amatiran. Halo. Aduh. Nah, malam ini aku kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial. Ada seorang apa nih? Seorang kapiten. Seseorang yang udah lumayan dibilang lama ya terjun di dunia entertain. Lumayan lama. Udah jadi suhu aku lah sekarang kalau misalkan ngomongin tentang dunia entertain. Tapi sebelum kita masuk dan memperkenalkan narasumber aku juga mau kenalin kalau di depan aku ini ada satu produk susu punya anak bangsa. Bangga gak sih, ya? Bangga lah. Punya anak bangsa loh. Anak bangsa. Bangga lah bisa bikin apa aja. Betul. Salah satunya ada susu dari sorasi.id. Nah, aku bakal nyuruh Adio juga untuk nyoba, ya udah spoiler deh namanya siapa. Nyobain juga, ini pertama kalinya ya. Kita benar-benar pertama kalinya. Kalau aku sih tadi udah nyobain. Udah icip-icip dikit ya? Ya, udah icip-icip. Nih, boleh pilih. Adio mau yang mana? Wah, semuanya menarik kayaknya semuanya. Ini apa nih? Itu mango. Wah, mango. Saya suka mangga. Mangga nah, muda. Mangga muda. Iya. Buat boleh? rujak. Jangan lupa dikocok dulu. Aduh. Soalnya kan itu susu. Susu dikocok. Astagfirullahaladzim. Ini dibuka ini? Iya, dibuka. Boleh langsung dituangin. Tuangin lah, biar sopan. Kayaknya aku juga pengen deh. Iya dong. Ini yang udah aku buka karena tadi aku abis. Sorasi. Ya, dari sorasi.id. Thank you. Jujur, Kak. Ini kalau pakai es batu lebih seger kayaknya. Parah sih, iya. Seger bener. parah ini. Pakai es batu lebih seger. Itu yang mangga ya? Mangga. Karena kita orang Sunda kan kalau permisi ya mangga. Bener kan? Bener. Iyalah. Ya mau ngobrol apa ini? Iya, kenalan dulu. Adio, boleh memperkenalkan diri siapa coba? Ya, saya Fahmidio. Saya sebagai seniman. Tuh. Yang udah terjun di dunia entertain sekitar berapa tahun, Nak? Kurang lebih 10 tahun lah. Dari 2010. Wih, aku baru lulus SD dong, 2010. Aduh, saya merasa tua. Pertama kalinya terjun itu di dunia musik atau perfilman atau apa? Langsung musik sih. Dari kecil, dari SD udah belajar main-main gitar gitu. Terus mulai ngeband ya band-band amatian, band SMP lah. SMP, SMA sampai masuk kuliah karena udah senang main musik, ikut festival sana sini, jadi malas kuliah. Oke. Terus ditambah waktu itu diajakin sama gitarisnya Bumerang buat jadi teknisinya dia gitu. Diajakin tur lah. Kan di mindsetnya itu udah kalau kuliah nanti lulus kuliah nyari kerja. Tuh. Nah ini udah diajakin sambil jalan-jalan sambil dapat duit. Ya udahlah, nggak usah kuliah. Nggak bagus sih sebenarnya, cuman ya balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Gitu Bunga. Jadi pertama kalinya langsung diajak tur itu ke kota mana kalau masih ingat? Pertama itu ke Kendari. Langsung di Kendari tuh Jawa. Oh bukan. Sulawesi. Sulawesi Tenggara. Iya. Kendari Jawa sih. Kediri. Iya, Kediri Jawa. Kediri Jawa. Ke sana dulu diajakin tur. Kendari sama Bau-Bau. Dua-duanya di Sulawesi Tenggara. Udah situ, ternyata seru juga nih di dunia teknisi gitu. Jadi lebih memperdalam ya ilmu dari gitar, terus rangkaian gitar, belajar gimana nge-manage kalau si artis performanya mau perform gitu. Yeah. Gitu udah kita dalamin aja di situlah. Sampai sekarang. Nyaman terusan. Ya. Nyaman ya. Nyaman, Bro. Terus pertama kali terjun di dunia teknisi itu belajar dari nol banget berarti? Dari nol banget. Karena kan awalnya tadi main alatnya kan? Main alatnya. Jadi player. Karena cuma tahu, colok bunyi. Tapi nggak tahu sistemnya harus kayak gimana gitu. Harus instalasinya kemana. Nah dari situlah mulai memperdalam sistem instalasi buat terutama di gitar ya. Tapi semua alat musik juga harus bisa. Cuman saya lebih spesifik ke gitar gitu. Terus berlanjut dari band Bumerang itu ke
sempat bantuin Rif juga. Di situ saya handle Kang Ovi Rif. Hai Kang Ovi, kalau nonton. Aki Ovi udah jadi kakek sekarang. Oke. Kakek yang masih mantap Kang Ovi. Kakek gaul ya. Kakek gaul. Di situ dibantuin Rif berapa lama. Terus sempat saya kejeblos ke bahasanya kejeblos lagi. Ke ini apa? ST12. Kenapa dibilangnya kejeblos, Kak? Enggak, saya salah pilih band sebenarnya. Ya, waktu yang udah vokalis baru lah. Di situ berapa lama sampai sekarang akhirnya saya nyangkut di saya dapat tempat baru yang bikin saya nyaman dari 2016 sampai sekarang itu di YWMF, di Yofi Widianto Music Factory. Saya bagian lebih concern di Yofi Nuno-nya. Gitu. Nah itu kan dari perjalanan berpindah-pindah band gitu ya, dengan genre yang berbeda-beda, itu gimana Kak bisa nyatuin gitu loh? Maksudnya kan seorang teknisi biasanya harus punya ciri khas suara mungkin. Yang paling penting nggak di dunia teknisi aja, di semua bidang yang paling penting adalah attitude. Oke. Attitude harus bagus. Jadi di mana ketemu sama orang baru pun kalau attitude kita bagus, dianya merasa senang dan nyaman, nggak ada tutup kemungkinan buat ya udah kita lanjut aja gitu. Karena saya nyaman, dia nyaman dengan hasil kerja saya ya, alhamdulillah gitu. Ya bisa panjang sampai sekarang gitu di Yofi Nuno gitu. Benar-benar, karena kerja itu emang nomor satu adalah nyaman sih ya. Nyaman dulu nomor satu. Kalau kita bangun kenyamanan dulu, udah nyaman, satu sama lain udah enak, ada trouble juga kita bisa hadapin dengan tenang gitu. Gitu. Sorry, aku bakal ngebahas tentang money oriented nih. Kalau misalkan dunia kerja, apalagi dunia yang entertain lah ya, ini kita bisa bilang entertain, nggak akan tabu kalau misalkan orang masuk untuk menjadi seorang yang money oriented. Gimana dengan Adio sendiri? Kalau misalkan buat money oriented, balik lagi sih ke orangnya. Lu nyari apa di tempat itu? Katakanlah saya di Yofi Nuno gitu. Emang itu jadi kerjaan utama saya gitu di situ, nyari uang di situ. Cuman di samping itu saya sendiri harus mikir, kalau kerja dapat duit doang mah nggak ada seninya. Jadi cuman kerja dapat duit, nggak ada seninya gitu. Kan ya saya juga memposisikan diri sebagai seniman gitu. Harus berseni lah biar terus kita harus ngebangun chemistry. Itu yang serunya gitu. Tapi kalau misalkan orangnya katakanlah money oriented gitu. Money oriented nggak akan lama sih. Maksudnya banyak orang yang nggak akan nyaman dengan hal itu gitu. Karena mengejarnya uang bukan karya ya. Iya, karena mengejar materi gitu. Pasti cepat capek. Dan di mana kamu terlalu berekspektasi sama uang yang bakal kamu dapetin di satu kerjaan, terus itu hasilnya nonsen, kamu bakal sakit hati. Betul. Gitu. Setuju. Nah, apalagi sekarang juga udah musim digital nih kan, orang-orang pada masuk ke daerah YouTube nih. Nah, kalau Adio sendiri, sejauh pengetahuan Adio tentang dunia YouTube itu kayak gimana aja sih ya? Karena aku juga ini dunia baru untuk aku gitu, masuk ke YouTube tuh. Iya kan lihat fenomena sekarang, artis-artis pada ke YouTube gitu. Apa sih? Ya orang pasti mikir, dapat duit dari YouTube. Ntar dulu. Kalau misalkan kita lihat dulu nih pembagiannya berapa, viewers kita berapa, terus tema kita nyampe nggak, banyak yang suka nggak, pasar ya berarti. Pasarnya, lihat pangsa pasarnya dulu. Kalau misalkan itu ntar bisa katakanlah dimonetize, berapa nih pembagiannya gitu. Terus berapa orang timnya. Kalau misalkan timnya banyak ya pembagiannya lebih sedikit dong. Bagiannya lebih sedikit. Terus kita juga terus dituntut buat bikin sesuatu tanpa ada hasil yang jelas. Iya. Hasil yang jelas tuh kayak apa? Ya, maksudnya hasil yang jelas tuh kayak gini. Katakanlah bulan kemarin kita udah gajian. Betul. Dengan presentasi sekian. Itu kan nggak akan statis sama terus gitu. Iya. Ya kalau misalkan balik lagi tadi katamu, kalau orangnya money oriented pasti nggak akan ngejar ke situ, pasti nggak akan mau. Iya. Tapi beda lagi kalau misalkan nyaman. Iya. Nggak ada duitnya juga, bodo amat gitu. Kita mah udah nyaman ngerjain itu gitu. Iya. Nah, cuman
kalau misalkan Bunga memulai ini dengan perasaan senang, nggak mikirin uang dulu, terus pasarnya udah kebentuk, kan ntar yang kayak gini-gini ntar datang, ada siapa kayak ini, kayak sekarang siapa ini? Iya benar, Sarasi deh tadi. Terima kasih. Nah, ini kan seenggaknya udah si yang ngasih ini juga percaya, oh Bunga udah ada pangsa pasarnya nih gitu. Yang pertama yang paling penting adalah jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk mengerjakan sesuatu. Kita boleh berekspektasi tapi cita-cita boleh ya, cita-cita boleh. Cuman dimana kalau misalkan kamu berekspektasi terlalu tinggi dan itu nggak kesampaian, sakit bro. Kayak ekspektasi tinggi ke cinta gitu ya, berharap sama orang lagi. Iya, kayak gitu kan. Saya suka sama itu. Oh bisa nih saya ini. Taunya nggak bisa ya. Gitu. Wassalam. Nah, kebetulan juga nih Adio juga punya band sendiri ya. Selain jadi teknisi band-band ternama, ternyata punya band juga yang sudah ternama ya. Ya, buat kalangan indie di Bandung sih lumayan lah gitu. Kalau boleh tahu nama bandnya apa? Namanya Afternoon Say. Oh, itu terbentuk bandnya dari tahun kapan? Terbentuknya itu dari 2012 tanggal 8 Agustus. Tapi saya baru masuk di situ tahun 2017. Oh, setahun setelahnya berarti? Itu 2012. 5 tahun setelah itu saya baru masuk di situ. Dan begitu masuk langsung langsung ditargetin bikin album karena albumnya lama kekejar. Ya udah bikin single dulu. Ada singlenya di Spotify lah. People Hate People. Nah, itu single untuk menuju single untuk jadi di bridging dulu sama kita sama Afternoon Say itu di bridging dulu untuk memperkenalkan tema kita di album selanjutnya. Kan sebelumnya udah ada EP nih, judul EP-nya Far. Nah, kalau yang ini kita bikin konsep, kita bridging dulu nih si audiens pendengar kita tuh kita kasih dulu sama People Hate People. Buat spoiler lah ya. Buat nanti kita bikin album yang berjudul Katarsis. Kita kasih judulnya Katarsis. Kita kasih bridging dulu di situlah. Ya, nanti si People Hate People yang versi yang udah keluar di Spotify ini kita aransemen ulang sedikit buat masuk di album Katarsis itu gitu. Nah, kalau boleh tahu kenapa lagu pertamanya, single pertama itu keluarnya namanya People Hate People? People Hate People. Apakah si album itu bakal menggambarkan tentang pribadi, self improvement atau apa gitu? Sebenarnya lebih ngelihat situasi sama kondisi kemarin ya. Jadi banyak nonton. Jadi kita satu band tuh hampir sama senang nonton berita gitu. Nonton, ada apa sih? Ada konflik apa sih gitu. Ya. Jadi sampai kepikiran kenapa jadi banyak bisa orang berantem gitu. Kenapa orang bisa benci sama orang gitu. Jadi di situ kepikiran, oh kayaknya ini nih yang mau kita garap nih, ini nih tentang ini. Karena kan itu ya sifat dasar manusia juga gitu. Kenapa orang bisa benci sama orang? Ternyata dipikir-pikir, oh pasti ada triggernya nih. Ya, kenapa betul. Orang bisa benci sama orang, ada triggernya. Ya itu bisa masalah sepele pun bisa jadi trigger. Bisa jadi trigger orang membenci sama orang lainnya juga gitu. Ya di album ini kan kita lebih ke instrumental ya. Kita kan post rock instrumental gitu, lebih ke situ. Jadi kita cuman kasih judulnya aja People Hate People. Kalian mendengarkan, kalian bebas berimajinasi apa saja di lagu itu gitu. Jadi mengimplementasikan pemikirannya sendiri ya? Ya lebih ke situ sih. Bukan kita malas mikir, cuman ya biar teman-teman bisa berimajinasi sendiri gitu. Benar, karena pertama kalinya Adio ngasih juga ke aku, itu kayak kepicu gitu loh adrenalin aku, karena emang lagunya itu pas untuk seseorang yang lagi overthinking. Ya kan? Buat overthinking terus dengerin lagu itu, ya udah implementasiin aja diri kalian, terus kayak apalagi yang kalian rasain, terus dengerin lagu itu tuh kayak parah, ini lagu aing banget gitu. Aing banget. Karya sendiri, karya anak bangsa juga. Nah itu. Nah, sekarang kalau misalkan ngomong tentang genre yang tadi post instrumental, di Indonesia sendiri kayaknya awam banget sih. Ya nggak sih? Untuk aku sendiri ya. Iya. Buat sebagian ya orang di Indonesia gitu,
masih sangat awam gitu, genre-genre post rock instrumental yang kita lebih banyak mainin suasana dinamika, terus musik-musik ambient, terus delay yang tebal gitu, kita mainin rasa di situ. Dan di situ rata-rata kita bisa ngebagi komposisi tiap instrumen itu seimbang gitu, jangan sampai ada yang jangan sampai ada yang menonjol harus, tapi kadarnya harus tepat gitu. Di kalau di genre itu gitu. Kalau misalkan di Indonesia itu lebih banyak kan, ini solois gitar gitu, pasti menonjol gitar, terus jarang ya yang lain gitu, pasti gitar. Kalau di genre ini meskipun instrumental, cuman kita coba berbagi rasa, berbagi adil lah, dan nyusun komposisinya gitu sih kira-kira. Nah, karena di dalam lagu Hate People ini juga no lirik, tapi ada ininya ya, apa? Ada sedikit orasi. Itu. Nah, itu kalau boleh tahu coba ceritain tentang si instrumen ini tuh apa sih yang pembuat atau kalian ceritakan di dalamnya untuk disampaikan ke orang-orang yang mendengarkan. Kalau mau kita breakdown si lagu itu sendiri, itu intronya dimulai dari suara suling, saluang. Kita pakai saluang, itu suling dari Minangkabau, jenisnya itu saluang sirompak, yang kalau misalkan di tempatnya di sana masih dipakai buat ritual adat di sana gitu, masih dipakai ritual adat di sana, pakai saluang sirompak itu sebagai pemanggil gitu, pemanggil. Nah, kalau di sini kita implementasikan di lagu People Hate People ini lebih ke mengajak pendengar, jadi memanggil pendengar aja biar ngebawa suasananya dari panggilan itu gitu. Terus pindah lagi ke scene berikutnya, ke intro di mana kita diajak untuk berpikir konflik apa aja yang terjadi dengan alunan, kayak kita main delay yang tebal gitu. Di situ ada ambience juga di situ biar berimajinasi, teman-teman bisa berimajinasi sendiri gitu. Di situ kita kasih ref yang dinamikanya langsung naik, biar anjing apa sih ini gitu, gitu kan, gitu rasain. Terus abis di situ, abis ref kita masukin unsur juga ini apa, Tibetan voice. Tibetan voice itu kalau biksu-biksu di Tibet yang suka lagi meditasi gitu, gitu, itu kan melambangkan ketenangan gitu. Jadi zikir ya, Wak? Ya begitu. Gitu. Biar gitu. Terus nah di situ yang sempat Bunga bilang ada orasi di situ. Ya, ada orasi. Di situ orasinya dibuat sama vokalisnya Taring, si Hardi Nyang, vokalisnya Taring yang isi itu. Dia yang bikin sendiri orasinya, terus kita yang ngedirect gitu, dia yang bikin, kita direct. Maksud tujuannya apa? Maksudnya kamu gambarin aja kemarahan di lagu di orasi ini. Oke, saya buat yang bikin. Nah di situ juga yang terlibat nggak cuma si bandnya aja, nggak cuma Afternoon Say-nya aja gitu. Kita kan ngajak musisi lain kayak yang main saluang, ada Ilham dari Isti sekarang teh namanya Dit. STSI ya, Isbi. Ya, anak Isbi. Ada Ilham, terus yang ngajak Nyang juga dari Taring. Dia bisa main alat musik itu? Ya, yang main saluangnya itu si Ilham, anak Isbi. Terus ada Ilham Nyang dari Taring yang bikin orasinya. Terus terakhir ditutup sama ada synthesizer gitu, diisi sama ada musisi pop indie Bandung juga, si Prahara Munte namanya. Hai Kak. Prahara Munte, dia musisi bagus, keren. Ya jadilah People Hate People yang sekarang gitu. Terus kita juga dibantu sama Babam Storm buat nge-mixing lagu itu jadi lebih ciamik lah, lebih ciamik sama Kang Babam. Kalau boleh tahu berapa lama sih proses pembuatan si satu single ini? Prosesnya kalau buat di take itu, buat nge-take-nya itu kita ngabisin 4 shift. 4 shift ya, kurang lebih kalau misalnya ditotalin di jamnya 24 jam 1 hari penuh gitu. Kira aku 4 shift kayak kerja part time gitu ya? Nggak, kalau di studio kan hitungannya satu shiftnya 6 jam. Satu shiftnya 6 jam gitu. Jadi kita ngerjainnya ya 4 shift lah, total 4 shift. Total pengerjaan sampai beres itu 1 bulan.
Cuman buat ngematengin aransemen, komposisinya itu bisa sampai hampir setahun kalau nggak salah. Serius? Hampir setahun. Wow. Hampir setahun itu ngerjainnya. Makanya ini lagu lama gini gitu. Cuman pas gitu kita coba latihan, wah ini ada yang kurang nih, Terus karena manusia dasarnya emang betul. Selalu tidak puas. Yeah. Dasar manusia itu. Cuman ini balik lagi harus kita sendiri yang ngerem itu gitu. Begitu udah ngerasa wah mantap, ya udah gitu. Tapi dengan hasil, maksudnya proses yang panjang menghasilkan satu lagu yang benar-benar akhirnya maksimal ya. Iya. Walaupun mungkin beberapa kali dengerin ada yang kurang lagi, ada yang kurang lagi. Pasti ya kan? ada. Tapi jujur sih kalau aku sebagai yang mendengarkan gitu ya, dan aku tahu ceritanya baru kali ini doang, itu keren sih. Ya lumayan, maksudnya dengan ya kita banyak toleransi sama personil lain gitu. Kayaknya ini kurang, saling ngadu ego gitu di situ, ya wajar lah gitu, musisi ngadu ego. Ya cuma balik lagi gimana kita ngeredamnya itu gitu. Kita bisa atau enggak. Ternyata ya dalam waktu yang lumayan lama itu sampai beres lagu itu launching, ya keluar di digital. So far ya aku sendiri sih puas gitu. Iya, karena keren juga sih. Nah, kalau misalkan untuk pasar ini, balik lagi ke pasar ya. Ke pasarnya Afternoon Say ini untuk di Indonesia sendiri, sejauh mata pandang pemainnya sendiri, playernya sendiri itu gimana? Untuk Indonesia aja. Untuk Indonesia memang nggak bisa dipungkirin kalau scene post rock ini, post rock instrumental ini masih jauh lah dari kata merdeka gitu. Masih banyak orang yang ini musik apaan sih? Iya, gitu. Ditunggu-tunggu kok nggak ada yang nyanyi. Kok nggak ada yang nyanyi itu intro aja gitu semua gitu. Karena sempat waktu kita ngisi acara di apa nama tempatnya lupa. Waktu itu hostnya Kang Budi Arab. Sampai bilang, "Oh, ini udah lagunya, kirain intro aja." Nah, karena ya Kang Budi Arab sendiri nggak tahu gitu, maksudnya genre ini tuh memang nggak ada vokalnya rata-rata gitu. Karena kita kan udah ngasih tahu kalau kita tuh post rock instrumental. Makanya di Indonesia sendiri masih jarang gitu, masih jarang. Apalagi kita lebih ke instrumental yang eksperimen gitu. Nah, masukin apa aja lah yang kita suka gitu, tapi dengan tanda kutip harus berkonsep, harus bertema gitu. Makanya susah kalau mau sebenarnya. Jadi kita itu jadi musisi yang sangat-sangat idealis gitu. Benar-benar idealis. Tapi akhirnya post rock instrumental ini bisa masuk ke setiap zaman ya? Ya, bisa. Kayak saya katakan bisa, kenapa? Karena secara nggak langsung banyak film-film gitu. Film-film nuansa-nuansa musiknya tuh ke suges gitu, musik-musik suges gitu. Banyak dari situ pengembangan bisa dipakai di mana aja sebenarnya. Cuman lebih tepatnya mungkin sekarang di musik-musik scoring. Musik-musik scoring bisa dipakai di situ. Cuman kalau bisa buat fullnya sendiri masih jarang mendengar gitu. Masih jarang dengerin. Cuman sekilas aja gitu. Rata-rata. Iya sih, benar-benar. Nah, ini kalau misalkan dari pekerjaannya sendiri di genre musik yang Yovie and Nuno kan termasuk pop ya. Terus juga tapi kesukaannya dengan lagu-lagu yang kayak gini tuh gimana, Kak? Menyatukan satu hatinya gitu. Iya, ini balik lagi, saya kan butuh uang. Ya, benar. Saya kan butuh uang. Saya bukan berarti mau nyorin. Enggak. Saya rela kerja nggak dibayar juga kalau saya nyaman. Tapi kalau saya nggak nyaman, udah kerja, saya nggak nyaman, nggak dibayar, ngapain? Buang waktu, saya merasa bodoh. Di situ saya merasa bodoh, ini ngapain? Cuman balik lagi, ya di situ kita juga manusia butuh makan gitu. Ya kerjalah, bekerja di situ, cari uang. Tapi cuman dalam tanda kutip, ya saya juga ngerasa nyaman, sangat nyaman di situ, gitu, sangat nyaman di Yovie Nuno itu. Tapi ya di sisi lain saya punya rasa idealis sendiri dong, punya jiwa idealis sendiri. Tapi sebenarnya awal mula saya main itu bukan musik post rock. Saya justru memulainya tuh dari hard rock dulu gitu, dari rock dulu, rock 80. Iya. Karena si Afternoon Say ini teman-teman masa kecil saya gitu. Jadi saya mencoba, saya juga pengen bikin band sama teman-teman rumah gitu. Dengan suasana baru, tapi secara nggak langsung saya harus mengikis ego saya sendiri. Jangan pengen hard rock terus gitu. Saya pengen cari pengalaman baru, dan ternyata setelah saya dalamin musik ini sama si Afternoon Say sendiri,
saya merasakan kenikmatan gitu. Merasakan aing banget gitu ya. Secara nggak langsung gitulah bisa. Gitu. So kalau misalkan di ranah internasional musik-musik kayak gini sebenarnya hype banget nggak sih di luaran sana? Di beberapa negara bagian tertentu sih bisa dibilang hype ya, banyak penggemarnya juga. Cuman memang kadang di musik-musik ini suka dikaitkan gitu. Dikaitkan dengan konotasi negatif itu. Buat orang-orang yang nge-fly biar tambah berimajinasi. Gitu. Oke. Rata-rata gitu. Kalau misalnya lihat di Rusia, di Irlandia gitu. Rata-rata seperti itu gitu. Jadi ya konotasinya agak negatif gitu belok sebenarnya. Ya. Agak belok. Gitu. Kalau misalkan teman-teman suka pernah dengar lagunya My Bloody Valentine gitu yang gak jelas ini musiknya ini kayak di mana, tapi orang sana suka gitu. Karena buat ngebangun imajinasi mereka gitu, sambil mendengarkan sambil berimajinasi itu yang dipakai di luar sana gitu. Kalau di Indonesia kan EDM, DJ. Ya. Kalau lagi nge-play enaknya dengerin destak-destak gitu. Kayak si narasumber yang kemarin tuh, si Alec gitu. Iya. Alec Wild Mutation itu. Disebut lagi nih. Alec itu. Kamu teman saya. Oke, iya menarik. Tapi ke depannya nih kira-kira dari Afternoon Say ini bakal menjelajah dunia kemana aja inginnya? Pengennya mah ya jangan muluk-muluk lah, Indonesia aja dulu laku gitu pengennya mah gitu. Ya benar, ini orang-orang yang gak money oriented. Ya, pengennya mah Indonesia aja dulu biar lebih paham dulu, biar lebih mengenal dulu. Kalau misalkan langsung ke negaranya ya ke negara asalnya gitu kayak Inggris, bro. Ya mau ngapain saya juga banyak gitu. Cuman pengen lebih mengenalkan lagi di Indonesia sendiri. Ada loh musik-musik kayak gini gitu. Yang bukan instrumen etnik ya, cuman lebih ke instrumental ya band. Cuman biar kalian bisa ngerasain feel-nya di situ gitu. Iya. Nah, kalau boleh spoiler dari nama judul albumnya itu, kedepannya kesananya bakal singlenya namanya apa lagi nih? Iya, apakah aneh-aneh lagi? Yang baru kita garap sih, ini kasarnya gitu ya, kerangka kasarnya ada, karena judul albumnya yang mau kita bikin itu Katarsis. Nama judul albumnya itu Katarsis. Itu bahasa Indonesia Kak? Implementasi. Oh. Cuman artinya adalah pensucian diri gitu. Katarsis itu pensucian diri. Di situ yang saya mau spoiler satu lagu, ada lagu judulnya nanti kita bikin self harm gitu. Itu menyakiti diri sendiri itu. Fenomena anak muda sekali self harm itu. Saya lagi galau, saya iris ini. Itu di Snapgram. Biar banyak yang lihat, banyak yang kenapa? Kamu kenapa lagi galau ya? Sini temenin. Nah itu. Buaya-buaya darat gitu ya. Nah gitu, ada itulah yang bisa saya kasih tahu buat sekarang gitu. Itu. Keren sih. Jadi lebih benar tadi ya, balik ke penyucian diri itu. Berarti ntar ke depan-depannya juga tentang refleksi diri sendiri. Iya, benar-benar. Harus bercermin, tabayun lah gitu. Benar. Wow. Introspeksi. Tapi kalau misalnya ke depannya, kira-kira Afternoon Say bakal mengeluarkan instrumen yang ternyata berpindah jadi ada liriknya nggak? Kemungkinannya sangat kecil. Kalaupun ada, balik lagi kayak People Hate People kemarin cuman ada orasi gitu. Jadi nggak ada yang lirik dalam artinya nggak ada. Cuman nanti mungkin konsep saya sama teman-teman saya di Afternoon Say, di tiap nanti album kita keluar, di tiap judul lagu itu bawahnya kita kasih clue. Kita kasih clue lagu ini tentang apa, biar nanti si pendengar juga setelah baca itu, cluenya tuh ini. Jadi tentang ini lagunya, temanya gitu ada di situ. Nggak hanya kita ngasih musiknya aja gitu. Tapi diarahin biar tidak terlalu liar lah imajinasi para teman-teman pendengar itu. Iya, gitu. Benar. Kalau misalkan tadi yang alat musik daerah itu yang itu ntar ke depannya bakal jadi ciri khas gak? Akan selalu ada alat musik daerah, maksudnya tradisional Indonesia kah? Buat beberapa lagu ke depan, saya selain Saluang tadi yang saya bilang tadi, selain Saluang kita juga udah ada
bahan lagu yang kita mau pakai alat musik bagpipe. Apa tuh? Bagpipe itu kalau kamu pernah nonton film Braveheart nggak? Enggak. Oh enggak ya, belum lahir kayaknya. Belum deh kayaknya. Filmnya Mel Gibson gitu. Jadi Adi tahu. Boro-boro aja. Alat tiup dari Scotland. Oh, alat tiup juga berarti? Alat tiup juga dari Scotland gitu. Jadi pakai pipe gede, bag angin gitu. Oh, aku tahu deh kayaknya. Yang ada di Braga aku pernah lihat deh kayaknya. Itu Ilham. Oh, kita pernah ngevideoin itu. Ntar aku kasih lihat deh. Itu si yang main di Braga itu, si Braga itu yang ngisi Saluang di People Hate People. Wih, keren sih. Oh, itu. Karena aku pertama kali ngelihat di Jalan Braga itu kan dia berdua tuh. Iya, sama perkusi kan. Iya. Nah. Itu aku ngeliat aneh sih alat musiknya karena ya nggak pernah lihat juga aku alat musik kayak gitu. Oh ternyata. Itu. Oke. Jadi untuk kalian yang kalau pengen ketemu, pengen lihat alat musiknya bisa datang langsung ke Jalan Braga tuh. Ada si Ilham namanya. Hai Kak Ilham, semoga nonton. Oh iya, sempat ini ya, sempat nonton juga itu. Dapat lihat gitu. Iya. Dan itu pas dia dari persiapan tuh kan aku mikir ini apa? Aku kira tuh yang apa namanya? Yang gitu-gitu tuh. Ini akordeon. Ternyata bukan. Pas dia ngeluarin itu, itu bagpipe, namanya bagpipe. Alat musik luar gitu. Ya, dia juga terinspirasi. Ya sempat sama kita dikasih pinjam. Jadi kita juga ada alatnya. Kita ada alatnya karena dia pengen mandiri, mungkin karena kita project juga lagi nggak ada. Ya dia beli sendirilah. Mungkin dia orangnya idealis juga. Bagus sih Ilham itu. Tapi alat musik kayak gitu kan maksudnya dari luar, di Indonesia sendiri ada yang jual Kak? Atau kita harus mesen keluar. Oh, impor ya? Impor. Oke. Ya eBay. Buat apa ada eBay? Kita bisa belanja di luar negeri tanpa harus kemana-mana. Benar, bisa langsung di-check out di Shopee. Nah, nggak ada di Shopee. Nggak ada. eBay. Habis ini Shopee sama eBay bayar nih. Disebutin soalnya. Iya, sama ini. Sorasi.id. Gitu Bunga. Mantap sih, karena itu jadi pengetahuan baru aku. Nah, aku tuh sempet Kak, jadi dulu waktu pas mau ngajuin bahan skripsi yang praktikum tuh pengen hal-hal yang sebenarnya tabu di pendengaran orang-orang Indonesia lah ya. Dari mulai kalau misalnya kita ngomongin makanan Indonesia udah jelas lah, banyak banget makanan Indonesia yang terkenal di luar. Rendang, nasi goreng, sate dan semua. Nah, tapi kalau misalnya soal alat musik, terus juga genre musik, itu rasanya nggak semua orang bakal mengetahui itu gitu. Kalaupun maksudnya dia nggak mencari tahu ya. Untuk anak-anak seni sendiri atau anak-anak musik sendiri mungkin yang kayak gitu udah biasa ngedengerinnya. Tapi kan kalau untuk kayak aku orang awam. Dan terlebih mungkin kayak tadi nih, fenomena pas lagi manggung ditungguin ternyata udah beres, dikiranya ada liriknya kan nungguin. Kirain intro doang. Iya, kirain intro doang. So kalau aku pas ngedengerin sih benar sih, karena itu adrenalin aku tuh jadi kayak seneng itu ngerjain. Karena pas aku ngedengerin itu lagi ngerjain praktikum kan, jadi pas ngedengerin, wah ini lagu aing banget, semangat banget aing ngerjain ya gitu. Oke, itu pengalaman di dunia entertainnya. Ya kurang lebih segitulah. Itu wah keren sih. Udah berapa tahun ya total? Sampai sekarang 10 tahun 2010 ya? 2010. Dan udah menjadi zona nyaman ya? Udah jadi zona nyaman. Ya enak gak enak ya jalanin aja karena udah jadi pilihan gitu. Betul. Kedepannya bakal ada pilihan lain gak selain kantoran kayak gitu? Kayak enggak, kantoran bukan tempat saya kantoran. Kenapa? Saya orangnya gak mau diem. Tapi kan senang punya kantor. Kantor di mana dulu? Maksudnya kantor buat kerja? Enggak juga sih. Enggak juga. Kadang kalau punya kantor itu kita terikat sama sistem gitu kan. Kalau sistemnya bagus sih oke aja. Kalau sistemnya buruk ngapain? Mending tinggalin bro. Jadi bukan tipikal orang yang suka ada di belakang meja? Bukan. Kecuali kalau lagi ngedit lagu ya. Mau kalau gitu. Oh iya. Kalau ngedit lagu mau di belakang meja. Cuman itu juga cuma sejam 2 jam gitu. Rehat dulu keluar balik lagi gitu. Gitu. Bukan orang yang harus fokus terus depan komputer gitu, duduk belakang meja. Nggak asik. Bener gak asik. Kalau misalnya untuk bikin lirik sendiri pernah Kak? Bikin lirik sendiri pernah dulu waktu belum terjun di post rock instrumental, sempat bikin band juga yang berlirik lah, yang wajar gitu di sini. Wajar. Sempat juga bikin ya
lirik dari pengalaman pribadi sempet gitu. Galau ya sempet ada gitu. Ada juga sempet, cuman balik lagi sih kalau misalkan kita bikin lagu kayak gitu, oke kita ngikutin pasar Indonesia. Kalau misalkan materi udah bagus tapi faktor lucknya nggak bagus, nggak jadi apa-apa. Lagunya biasa aja tapi faktor lucknya bagus ya booming. Iya. Kan fenomena itu yang sekarang sering. Makanya ya udahlah, capek gitu. Kita bersenang-senang aja, nggak usah nyari, nggak usah nuntut ini lagu harus laku, ini harus ini. Udahlah, fuck dengan itulah. Betul. Apalagi sekarang yang orang berlomba-lomba ya bikin lagu untuk booming. Ya caranya sekarang boomingnya itu kan salah satunya ada media TikTok itu. Aku sering banget kan, maksudnya kayak kemarin juga narasumber sebelumnya, dia yang lagunya jarang didengar orang pada umumnya, hanya orang-orang segmented mungkin yang mendengarkan lagu dia, tapi ketika booming semua orang mendengarkan. Dan booming itu di TikTok zaman sekarang. Iya. Kan tapi keren ya kalau misalkan genre post rock instrumental ini masuk ke TikTok ya. Waduh, bingung pasti nanti. Saya mau joget apa di TikTok? Susah men, susah. Dan kalau misalkan untuk teman-teman yang nonton nih, kira-kira apa yang pengen Adio sampaikan tentang dunia musik, entertain? Khususnya di musik dulu deh. Kalau buat orang yang bermusik gitu ya, teruslah berkarya. Money oriented harus, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi. Itu aja. Betul. Keluarin aja imajinasi kalian dalam berkesenian gitu. Karena nggak ada batasan juga orang berkarya ya. Nggak ada. Nggak bisa disalahkan misalkan ternyata orang itu berkarya yang luar biasa. Ya itu bagus. Karya. Ya misalnya kamu punya ide buat bikin suatu karya, ya kamu jalanin kalau selama itu kamu senang gitu. Tapi jangan berharap terlalu tinggi gitu. Itu aja sih. Kalau gimana itu kamu nggak kesampaian, sakit bro. Anjir, iya bener. Itulah arti dari people hate people. Ya itu. Ntar ujung-ujungnya ke sana. Ujung-ujungnya tetap people hate people. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang mau ngedengerin lagunya tuh bisa di mana Kak? Di Spotify ada, di YouTube ada. Cari aja Afternoon Say People Hate People. Wih mantap. Kalau Afternoon Say sendiri ada Instagramnya nggak? Ada di @afternoonsay. Oke, ntar ditulis ya Dit di sini Dit. Tulis sini Dit. Jangan malas edit kamu. Adit anak edit. Jangan malas edit. Ya. Hah? Dari Agung Healthfrog. Bagus. Oke deh, buat kedepannya semoga Adio lancar terus di dunia musiknya. Amin. Buat Afternoon Say-nya juga, kok pelibet yang ngomong. Afternoon Say-nya juga sukses terus. Amin. Nanti buat teman-teman yang mau ngedengerin harus dengerin sih. Apalagi kalau misalnya kalian lagi ngerasa udah gak zaman, kayaknya sekarang kalau lagi galau dengerin lagunya yang sedih mellow. Dengerin tuh lagunya yang rock. Wah itu kepacu banget adrenalin. Harus yang bikin mikir gitu lagunya. Betul. Dan galau-galau juga buat apa sih, mending dengerin lagu Afternoon Say People Hate People. Terima kasih Adio. Sampai jumpa lagi buat teman-teman juga. Terima kasih udah nonton.